Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Semoga nikmat kesempatan hidup, semoga nikmat sehat, dan demikian juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah siapapun orang-orang yang selalu mencontoh perilaku beliau, insya Allah pula termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia tidaklah begitu lama. Tentu kita harus berjuang dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, yang di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya hamba Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa sebetulnya sebaik-baiknya hamba Allah? Mereka itu adalah innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah hamba Allah yang terbaik. Mengapa orang yang beriman dikatakan sebagai hamba Allah yang terbaik? Rasulullah memberikan sebuah penjelasan, ngajaban lil amril mukmin. Sungguh orang yang beriman itu punya dua sifat yang menakjubkan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apapun kenikmatan itu, sekecil apapun kenikmatan itu, tidak pernah melewatkan selalu untuk bersyukur. Tidak sebatas biqauli alhamdulillah, tapi hatinya bersyukur. Namun demikian juga perilakunya, perilaku yang bersyukur. Lalu sifat yang kedua, orang yang beriman itu adalah mereka yang selalu bersyukur, bersabar ketika mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat syukur, sifat sabar bukan dua sifat yang datang seketika, namun butuh proses, namun butuh riyadhah, namun butuh latihan. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa butuh latihan? Karena memang manusia diciptakan dengan membawa tiga sifat bawaan. Sifat yang pertama, manusia memang kurang bersyukur. Sifat yang kedua, manusia kurang bersabar.
Dan yang ketiga, manusia punya sifat yang tergesa-gesa. Hadirin dirahmati Allah. Dan bulan Ramadan ini bulan yang memang melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang bersabar, dan juga tidak tergesa-gesa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus terkait dengan sabar. Karena apa? Karena Allah memang selalu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, paling tidak sabar itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Berpuasa tidak ringan, sholat tidak ringan, haji tidak ringan, manakala ternyata tidak dilandasi dengan sabar. Karena apa? Begitu banyaknya ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya yang bersabar. Lalu yang kedua, bersabar ketika menghadapi berbagai macam maksiat, meninggalkan berbagai macam larangan. Oh, bisa jadi perintah dilaksanakan tapi berat untuk meninggalkan larangan, atau sebaliknya demikian. Lalu yang ketiga, tentu bersabar ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan berbagai macam bentuk musibah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Bisa jadi manusia itu terkena musibah berupa rasa takut, kurang makan, naik turunnya penghasilan, gagal panen, semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, wa basyiris sabirin, yang berhak mendapatkan kabar gembira hanyalah orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang selalu mengembalikan bahwa kita itu adalah milik Allah, dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan 2 sifat syukur, sabar, ditambah tidak tergesa-gesa, kita menjadi hamba Allah yang khairul bariyah, hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini bukan sebatas Ramadan yang rutinitas dan Ramadan yang sia-sia, tapi Ramadan yang bisa membawa perubahan kepada kita semuanya. Yang mungkin semula ternyata kita belum maksimal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang insya Allah akan mengantarkan kita, akan mendidik kita menjadi manusia yang baik di mata Allah, manusia yang baik di mata manusia, yang sering dikenal hablum minallah wa hablum minannas. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia kita, mari kita belajar sembari kita juga beribadah. Kita beramal, menambah ilmu kita, memperbaiki kualitas amalan kita. Mari kita buahkan ilmu-ilmu kita dalam bentuk amal ibadah. Semoga kita termasuk hambanya yang diangkat oleh Allah
derajatnya karena keimanan yang ada di dalam kita dan juga ilmu yang menuntun diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga Allah menerima puasa dan semua amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci ini. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.